نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia-Nya yang tak henti-hentinya kita menikmatinya. Dan kewajiban kita adalah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatul iman bahwa ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa keduanya maka tidak akan diterima amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi kita akan sia-sia, buang waktu, buang tenaga, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan sedikit pun jatah di akhirat nanti dari apa yang kita usahakan di dunia ini kalau tidak memenuhi dua syarat tersebut. Oleh karena itu ikhwatul iman, agar ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka latihlah. Karena ikhlas tidak hanya diucapkan dengan lisan, saya ikhlas. Misalkan seorang memberikan sedekahnya, saya ikhlas insyaallah. Maka bisa jadi dengan ucapannya tersebut itu butuh diikhlasi lagi. Iya. Mungkin hati dengan lisannya berbeda. Mungkin bisa jadi hatinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Maka butuh diikhlasi lagi. Maka sekali lagi bahwa ikhlas itu bukan hanya ucapan semata, akan tapi datang betul-betul dari hati. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, ya, tanpa sedikit pun ada embel-embel duniawi. Maka ikhwatul iman, para ulama dahulu mereka mengatakan di antaranya adalah dengan ucapannya tidak ada sesuatu yang saya lebih berat dalam mengobatinya kecuali apa? Kecuali riya. Itu dalam artian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa ikhlas dia melatihnya lebih dari 20 tahun.
lebih dari 20 tahun. Maka sekali lagi ikhwatul iman, latihlah agar kita bisa ikhlas dalam ibadah kita, seluruh ibadah. Ya, seluruh ibadah. Baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah, talabul ilmi, menuntut ilmu, ya, yang sifatnya rutinitas, atau ibadah-ibadah yang lain seperti misalkan sedekah, ya, atau senyum, atau memberikan, ya, sesuatu kepada orang lain berupa bantuan misalkan, ataupun yang lainnya, maka tidak akan bisa ikhlas seorang ketika dia tidak melatihnya untuk bisa betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harapannya adalah hanya balasan Allah di surga nanti. Ya, ikhlas itu adalah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah dan balasan nanti di surga. Kemudian yang kedua syaratnya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan ini apa benar saya ini setelah menetapi petunjuk Rasulullah atau tidak? Sudah sesuaikah apa yang saya lakukan ini dengan petunjuk Rasulullah atau tidak? Nah, maka agar kita ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tidak lain adalah dengan cara apa? Mengkaji, menggali, ya, terutama perbuatan-perbuatan yang sifatnya rutinitas yang selalu kita lakukan seperti salat, berwudu, umrah, puasa dan seterusnya, ya. Hendaknya kita betul-betul mempelajari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah kita betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk usaha kita agar kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah kita, tidak lain adalah kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, nasihat, tausiah, penjelasan tentang, ya, pembahasan masalah ibadah, masalah akidah dari para asatid atau para masyayikh dan seterusnya, agar kita lebih faham, agar kita lebih mengilmui, agar kita betul-betul beribadah ini dengan basirah, ya, dengan basirah, bukan hanya sebatas ikut-ikutan ataupun taklid. Jadi kita tahu ketika kita ditanya, saya melakukan ini, apa dalilnya? Wah, saya melakukan ini karena dilakukan oleh ustadz saya, karena ini dilakukan oleh si fulan, karena saya melihat ada orang yang melakukan seorang imam di masjid ini. Nah, ini namanya apa? Taklid. Kewajiban kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kalian kepada ahlinya, kepada orang yang mengetahui hal tersebut jika kalian tidak mengetahui. Nah, sekali lagi ikhwatul iman, pentingnya talabul ilmi di situ, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas secara rinci tentang at-tayammum. Insyaallah pada malam ini kita akan sampaikan yang ada kaitannya dengan kitab Taharah, yang hal ini adalah khusus bagi kaum wanita, yaitu berhubungan dengan ahkamul haid wan nifas, hukum-hukum yang berhubungan dengan haid dan nifas, dan juga berhubungan dengan apa yang mirip dengannya, yaitu istihadah. Kita mempelajari, kenapa kita harus pelajari? Bukankah kita tidak ada tertimpa haid ataupun nifas?
Ini ikhwatal iman, bahwa ilmu bisa kita sampaikan. Jadi ilmu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk dalam rangka menghilangkan ketidaktahuan diri kita, akan tapi apa? Kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, istri, anak-anak, ya saudara, yang tentunya saya yakin di antara antum ada di sekeliling antum ada wanita, baik itu istri ataupun anak-anak ataupun saudara ataupun tetangga misalkan yang membutuhkan penjelasan. Maka berikan penjelasan yang antum ketahui. Ya, karena bisa jadi seorang wanita itu tidak semua bisa tanya kepada seorang yang pakar misalkan. Tapi sebatas antum tahu, maka antum bisa menjawabnya. Tidak harus dia datang kepada seorang syekh atau seorang ustaz besar misalkan. Cukup dia tanya kepada saudaranya atau suaminya ataupun orang yang sudah jelas tahu tentang ilmunya tersebut, walaupun sedikit. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para ulama banyak sekali yang mengkaji tentang masalah ini. Ada yang sangat ringkas, ada yang menjabarkan secara rinci, ada pula yang mutawassit, yang pertengahan. Insya Allah kita akan berusaha menyampaikan yang berhubungan dengan masalah ini, apa yang sudah ditulis oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah saya ambilkan di sini dari tulisan Fadil Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang mungkin kita gabungkan dengan yang lainnya insyaallah, agar kita lebih faham berkaitan dengan masalah yang hubungannya dengan haid, nifas dan juga istihadah. Di sini Syekh Hafizullah menjelaskan tentang makna haid. Apa itu haid? Al-haidu fil lughah, haid dalam artian secara bahasa adalah as-sailan, sesuatu yang cair atau mengalir. Ya, sesuatu yang mengalir, as-sailan. Wal haidu syar'an, adapun secara syar'i makna haid adalah damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah fi awqatin ma'lumah min ghairi maradin wala isabah. Haid adalah darah yang keluar dari rongga rahim, dari dalam rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu-waktu yang tertentu saja. Min ghairi marad wala isabah. Yang darah tersebut bukan karena sebab sakit ataupun karena musibah yang menimpa. Misalkan dia kecelakaan sehingga keluar darah, ataupun mungkin pendarahan di dalam misalkan, kemudian keluar dari rahimnya atau kemaluannya dan seterusnya. Ini bukan haid namanya. Kan tapi haid tadi adalah keluarnya bukan karena sebab dia sakit ataupun karena musibah yang terjadi. Sekali lagi bahwa haid adalah apa? Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu yang telah tertentu atau waktu yang telah diketahui oleh masing-masing. Min ghairi marad wal isabah. Dan bukan karena sebab apa? Sakit ataupun musibah. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banatu Adam. Atau banati Adam. Akan tapi hal itu atau haid itu adalah sesuatu yang sudah Allah ciptakan atau Allah jadikan sebagai tabiat seorang wanita atau banat Adam. Itu anak-anak kaum wanita di antara anak-anak Adam. Jadi Allah memang sudah takdirkan mereka bahwa kaum wanita itu adalah memiliki kebiasaan yang sedemikian rupa. Khalaqallahu fir rahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya atau menciptakan haid tersebut
ya, di dalam rahim. Ketahuilah bahwa makhluk itu ada yang sifatnya hidup, ada yang juga yang sifatnya apa? Mati. Bermacam-macam. Kita lihat ada makhluk yang bernama manusia, ada makhluk yang bernama hewan, tumbuhan, ada bebatuan dan seterusnya. Maka di antaranya di sini adalah termasuk makhluk adalah apa tadi? Adanya haid di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala ciptakan haid tersebut di dalam rahim. Dalam artian ada di dalam. Apa gunanya? Litagdiyatil walad fil rahim waqtal hamil. Tujuan Allah menciptakan haid di dalam rahim ini adalah ketika ibunya hamil, maka hal tersebut menjadi makanan bagi bayi yang ada dalam rahim. Menjadi makanan bagi bayi yang ada di dalam rahim. Tsumma yatahawwal labanan ba'da wiladati. Kemudian ketika sudah melahirkan, maka dia berubah menjadi air susu ibu. Menjadi laban, jadi ASI. Yang mengalir melalui apa? Melalui jalurnya. Fa idza lam takunil mar'a hamilan wala murdian baqiya hadzal dam la masrafa lah. Adapun jika seorang wanita tidak hamil, tidak pula dia dalam keadaan menyusui, ya, maka darah tersebut tetap dalam keadaannya yang tidak ada jalan keluarnya kecuali keluar dari kemaluannya. Fayakhruju fi awqatin ma'lumah. Maka apa? Darah tersebut akan keluar dari, ya, kemaluan dengan waktu-waktu yang telah tertentu. Ya. Tu'rafu bil 'adah atau daurah asy-syahriyah. Yang dikenal dengan apa? Ya, mungkin kebiasaan atau mungkin kebiasaan bulanannya atau haid sudah dikenal dengan apa di masyarakat dengan apa? Menstruasi atau apa yang lainnya yang jenis dengan hal tersebut. Ini berupa haid yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ada tujuannya tadi. Ya. Ketika dalam keadaan hamil, maka dia menjadi makanan bagi janin yang ada dalam rahim. Ketika sudah melahirkan, maka dia berubah menjadi air susu. Adapun ketika tidak ada dalam keadaan hamil, tidak pula dalam keadaan dia menyusui, maka dia keluar sesuai dengan apa? Waktunya. Kemudian ikhwatal iman, pembahasan yang berikutnya adalah sinnul haid. Kapan seseorang itu biasanya mulai haid atau selesai haid? Ini yang disebut dengan balik ataupun menopause. Ya. As-sinnul ladzi tahidu fihi al-mar'ah. Tahun yang dimana seorang wanita mulai haid, ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin. Ya. Nah, hal ini adalah berkat istiqra', artinya penelitian dari para ulama, di antaranya Imam Syafi'i yang menuliskan dalam kitabnya ataupun ulama Syafi'iyah, ya, menyebutkan bahwasanya yang paling sedikit, umur paling sedikit seorang wanita haid adalah 9 tahun. Jadi 9 tahun itu sudah mulai haid. Ya, kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 4. Kalau kelas 1 misalkan 7 tahun, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9 tahun, kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5. Itu umur-umur paling sedikit. Ini ghaliban, artinya pada umumnya. Lebih-lebih sekarang, ya, pergaulan, informasi dan seterusnya menjadikan anak itu cepat
dewasa. Ya, sehingga apa? Hormon-hormon akan menyebabkan apa? Cepatnya dia balik. Dan apalagi melihat televisi, ya, informasi, internet dan seterusnya. Ya. Sampai berapa? Masa haidnya pada umumnya adalah 50 sana. Walaupun di sini tidak ada dalam batasan ya secara detail disebutkan dalam ayat ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas menyebutkan bahwasanya seorang wanita itu haid mulai 9 tahun kemudian diakhiri dengan 50 tahun. Tidak ada. Secara jelas, secara sharih, ada lafadznya ataupun isyarat di dalam hadis-hadis Rasulullah tidak disebutkan. Kan tapi tadi bahwa para ulama melakukan istiqra, melakukan apa? Penelitian. Ya, penelitian bahwasanya pada umumnya kaum wanita mulai haid adalah umur 9 tahun. Adapun berhentinya menopause, tidak lagi haid itu pada umur 50 tahun. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini, bukan masalah tahunnya, akan tapi di sana ada masa tidak haid, ada masa sebelum balik yaitu tidak haid, dan juga ada masa ketika tua dia sudah tidak lagi haid atau yang disebut dengan apa tadi? Menopause. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat At-Talaq ataupun yang disebut dengan An-Nisa As-Sughra, ya, wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid. Dan wanita-wanita yang telah tidak haid artinya telah menopause di antara wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Ya. Maka jika kalian menceraikannya, maka apa? Masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Ini masa iddah bagi seorang wanita yang sudah menopause kemudian diceraikan. Maka apa? Ketika ada laki-laki yang lain senang karena mungkin dia hartanya banyak, ya. Kenapa? Hartanya banyak. Kemudian apa? Ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya. Paling tinggal beberapa bulan saja. Kemudian meninggalkan warisan, lumayan dapat seperempat paling tidak. Ya. Karena apa? Ketika istri tersebut punya anak atau wanita tersebut punya anak, maka seorang suami jatahnya adalah seperempat dari harta yang ditinggalkan. Ini kalau tujuannya hanya harta. Tapi tentunya tidak baik, ya, tidak disyariatkan. Bahkan sesuatu yang tercela ketika seseorang itu menikah hanya tujuannya adalah mengharapkan hartanya saja. Akan tapi barangkali wanita tersebut ingin diayomi, ya, ada yang mengayominya sehingga tidak apa-apa, saya tidak apa, ya, mungkin tanazul darinya, dia tidak, ya tanazal min haqqi. Artinya apa? Dia merelakan kalau dia tidak diberikan hak-haknya. Misalkan ya seharusnya jatahnya, misalkan dia istri kedua atau istri ketiga, seharusnya jatah itu pada malam itu jatah dia, maka dia relakan untuk yang lain misalkan. Karena mungkin sudah tua, sudah tidak lagi mampu melayani dan seterusnya misalkan. Maka ini namanya yatanazal min haqqi. Dia apa? Merelakan haknya diberikan kepada yang lain. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mereka apa? Sudah mungkin dari sisi fisik sudah lemah, ya, kemudian tua dan juga mungkin hitam dan seterusnya. Kemudian diberikan haknya kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Maka ini dibolehkan dengan kerelaannya. Maka dibolehkan dengan kerelaannya. Atau bisa jadi menikah dengan seorang wanita karena mungkin kaya dan seterusnya. Wah, tidak apa-apa, saya dari nafkahi. Yang penting kamu apa? Membimbing saya kepada yang jalan yang lurus dan seterusnya. Membimbing anak-anak saya misalkan. Nah, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Ketika apa? Seorang wanita itu apa? Merelakan haknya tidak dipenuhi.
Kemudian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, disebutkan pula wallahi lam yahid, dan juga wanita yang belum haid. Ini menunjukkan bahwasanya dua wanita yang ketika ditalak oleh suaminya, yang diceraikan oleh suaminya, misalkan yang pertama adalah wanita yang belum balik, belum haid. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya bolehnya menikahi seorang wanita yang belum balik, masih di bawah umur. Orang bilang masih balita, begitu misalnya, nggak boleh. Akan tapi tentunya mungkin mulai menggaulinya, berhubungan dengannya, maka ketika dia sudah balik. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menikahi Aisyah, kemudian menunggu sampai beliau hijrah kemana? Madinah. Baru Rasulullah SAW berkumpul dengannya. Dan ini tidak masalah seperti yang dilakukan oleh siapa? Syekh Puji misalkan. Nah, itu yang gempar di Indonesia dengan mereka-mereka yang tidak senang dengan syariat Islam, maka mencemooh dan seterusnya, menikah di bawah umur dan seterusnya. Padahal dibolehkan dalam syariat, tidak ada larangan. Akan tapi tadi tadi dengan syarat apa? Ketika menggaulinya pada waktu-waktu yang sudah dibolehkan. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, dan ini perkara ini juga sesuatu yang jadikan syubhat oleh orang-orang Nasrani untuk menuduh Rasulullah SAW bahwasanya beliau menikahi seorang wanita di bawah umurnya. Ini bantahannya ada, di antaranya adalah bahwasanya syariat Islam membolehkan hal tersebut dan tidak melarang, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai qudwah bagi kita. Hal itu menunjukkan dibolehkan, akan tapi tadi menggaulinya adalah di umur ketika dia sudah layak, begitu. Sudah. Tidak lain itu adalah kebencian mereka terhadap syariat Islam. Selanjutnya ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Dalam ayat tadi di sini disebutkan falla ya'isna, maksudnya adalah man balagna khamsina sanah, siapa yang umurnya sudah sampai 50 tahun. Karena pada umumnya umur seorang wanita yang sudah 50 tahun maka sudah tidak lagi haid. Ada mungkin di antara antum yang sudah memiliki istri 50 tahun? Ada. Nah, di atas 50 tahun masih haid atau tidak, Pak? Sudah berhenti. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan berhenti mulai, kalau boleh tanya nih, berhenti kira-kira pada umur berapa? Kurang tahu, kira-kira ya ada 5 tahun sudah. Sudah 5 tahun ya. Sekarang umurnya? Kurang tahu. Tahun 69. Sebelum 50 berarti ada kelainan, Pak ya? Tidak demikian. Ini ghalib. Maksudnya apa? Pada umumnya. Nah, pada umumnya. Kalaupun misalkan umur 45 tahun sudah berhenti, bukan berarti ini kelainan atau enggak. Akan tapi Pak, maksudnya pada umumnya. Pada umumnya adalah umur 50. Bisa lebih. Kenapa? Bisa lebih 55. Nah, bisa lebih, bahkan bisa. Nah, itu biasanya kalau lebih dari 50 tahun, itu biasanya faktor makanan, lingkungan itu berpengaruh. Ya, faktor makanan dan lingkungan berpengaruh terhadapnya. Kemudian wallahi lam yahid, pada ayat tadi dijelaskan wallahi lam yahid, yaitu wanita-wanita yang belum haid. Maksudnya apa? Di bawah umur 9 tahun. Ketika seorang wanita dicerai di bawah umur 9 tahun, maka apa? Maka ini
masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, dengan adanya masa iddah 3 bulan ini, ada seorang pakar Yahudi yang dengan apa? Dengan gara-gara penelitiannya itu dia masuk Islam. Ya, penelitiannya dia masuk Islam. Dia meneliti tentang wanita-wanita yang muslimah, yang mereka apa? Yang mereka tidak melahirkan kecuali dari suaminya. Beliau melakukan penelitian di daerah orang-orang muslim Afrika yang di sana terdapat apa? Komunitas muslim. Nah, beliau meneliti tentang apa? Tentang adanya jejak. Ya, seorang wanita ketika sudah dinikahi kemudian dia bergaul dengan suaminya, maksudnya berhubungan, berjima dengan suaminya, maka ini meninggalkan sesuatu atau meninggalkan jejak pada istrinya tersebut di dalam rahimnya, adalah di bagian kemaluannya dan seterusnya. Ya. Maka beliau mengatakan jejak tersebut akan hilang secara total selama berapa? 3 bulan. 1 bulan, beliau mengatakan 1 bulan itu kurang lebih 50% atau sekian persen. Nah, maka kalau sudah 3 bulan maka hilang total, tidak ada lagi jejak. Sehingga ketika dia diceraikan, kemudian masa iddahnya 3 bulan, maka dia sudah siap untuk dibenahi oleh laki-laki yang lain. Nah, beliau juga melakukan penelitian di negeri-negeri kafir, yang mana kebanyakan negeri-negeri kafir ternyata apa? Tidak hanya satu didapati jejak yang ada di dalam wanita itu. Ya, ya, karena apa? Berganti-ganti pasangan tadi. Dan bisa jadi mungkin suaminya satu, tapi tidak dari diri. Bahkan dia sendiri meneliti istrinya. Ya, istrinya sebagai apa? Sebagai bahan percobaan. Ternyata apa? Dia memiliki 3 anak yang terlihat bahwa itu adalah hasil darinya hanya 1 anak saja. Ini menunjukkan dia selingkuh. Tidak diketahui dia selingkuh. Nah, setelah dia meneliti ternyata Islam betul-betul menjaga martabat wanita, sehingga dia masuk Islam, menjaga kesucian wanita. Tidak ada yang dapat menjaga kesucian wanita sampai sedemikian rupa kecuali apa? Islam. Sehingga beliau masuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbagus keislamannya dan menjadi contoh bagi yang lain. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Hukum-hukum yang berhubungan dengan haid sekarang. Hukum-hukum yang berhubungan dengan haid. Yang pertama, bahwa orang yang haid diharamkan untuk digauli. Diharamkan untuk digauli di kemaluannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya-tanya kepadamu, maksud kepada Rasulullah SAW, tentang haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka Nabi Muhammad SAW beritakan oleh Allah, qul, katakanlah kepada mereka bahwa haid itu adalah kotoran atau penyakit, apa? Ada. Ya, qul huwa ada. Kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka apa? Maka i'tizallah dari wanita ketika dia dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maksudnya di sini jauhilah. Maksudnya apa? Jauhilah dalam artian tidak berhubungan dengannya. Maksudnya tidak berhubungan di sini apa? Tidak jima dengannya. Ya. Dan ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka ketika istri-istri mereka haid, mereka menjauhi istri-istri mereka. Mereka menjauhi istri-istri mereka di zaman jahiliyah. Bahkan apa? Istri-istri mereka yang dalam keadaan haid tidak
sama sekali mereka menyentuhnya, mendekatinya, tidak mau makan bersamanya dan seterusnya. Ini zaman jahiliyah. Nah, maka dalam Islam membolehkan dalam hal ini. Maka nanti akan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan sesukamu, ya. Lakukan apa saja yang kamu mau kecuali nikah. Maksudnya apa? Kecuali jima. Begitu. Maka di sini kita ketahui istilah nikah sebenarnya artinya apa? Gimana jima? Kalau nikah, menikah yang kita maksud bahasa Indonesia menikah adalah apa? Zawaj. Nah, jadi kalau nikah gimana jima? Kalau kita bilang ya dari sini kamu sudah nikah maksudnya apa? Kamu sudah jima atau belum begitu? Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau antum yang antum maksud bahasa Indonesia tidak masalah. Oh, saya berbicara dengan bahasa Indonesia gitu. Nikah dimaksud nikah bahasa Indonesia. Maksudnya nikah ya akad itu sendiri begitu. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang yang bertanya tadi bahwasanya itu adalah sesuatu yang kotor yang kita hendaknya meninggalkan menjauhinya. Maksudnya tidak menggawinya, tidak menggawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yadhhur." Dan janganlah kalian mendekatinya, ya, jangan kalian mendekatinya sampai dia dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna, nih. Para ulama menjelaskan hatta yadhhur, yang pertama dia telah suci. Dalam artian sudah bersih dari haidnya. Kemudian fa idza tatahharna, kemudian setelah dia mandi, maksudnya begitu. Setelah dia dalam keadaan suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangi dia dari mana saja yang kamu mau. Yang apa? Min haitsu amarakumullah, yang Allah perintahkan terhadapnya. Artinya boleh setelah itu kita atau suaminya berhubungan dengan istrinya dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah terhadapnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Wa yastamiru hadha at-tahrim ila an yanqadiya anha khuruju damil haid wa tantasil minhu. Jadi larangan ini, pengharaman seseorang untuk berjima ya atau menggauli istrinya yang dalam keadaan haid adalah sampai terputusnya haid tersebut, kemudian dia mandi. Ya. Terputusnya darah haid tersebut, kemudian dia mandi. Sebagaimana firman Allah tadi, wala taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna. Kalau yang pertama yadhhur, saya katakan tadi apa? Bahwa para ulama jelaskan yang maksudnya adalah sudah berhenti darahnya, bersih. Kemudian apa? Faida tatahharna, maksudnya ketika dia sudah bersuci, sudah mandi, maka boleh kalian mendatanginya. Jadi di sini bolehnya suami seorang yang dalam keadaan haid, ya, hanya sebatas selain jima. Jadi sekali lagi, wa yubahu li zawjil haid, dan dibolehkan bagi seorang suami yang istrinya dalam keadaan haid an yastamti'a minha bima duna jima' fil farj. Dia boleh bersenang-senang, boleh menikmati istrinya, ya, apa saja selain selain jima, ketika istrinya dalam keadaan haid. Ini menunjukkan tadi berbeda dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menjauhi istrinya dalam keadaan haid secara keseluruhan. Tidak mau makan bersama mereka, tidak mau bersenda gurau dan seterusnya. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid, Rasulullah SAW tiduran di pangkuannya. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Ini Masya Allah. Ya. Di antara contoh bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan istrinya dalam keadaan dia haid.
Jangan kita sampai menjauhinya, bahkan kita memarahinya atau mungkin karena apa? Dalam keadaan haid wanita itu temperamennya berbeda ketika dalam keadaan normal dengan keadaan normal. Nah, ini perkara pertama yang hendaknya kita pahami bagi seorang yang mungkin istrinya dalam keadaan haid. Kemudian harus dipahami pula bahwa hukum bagi seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid sangat keras sekali dalam Islam. Disebutkan dalam penjelasan Imam An-Nawawi ketika mensyarah dalam hadis Muslim, ya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Muslim, maksudnya sahih Muslim, walau taqada muslimun hilla jima'il haid fi farjiha sara kafiran murtaddan. Kalaulah seorang muslim meyakini halalnya melakukan jima dalam keadaan haid di kemaluannya, maka dia telah menjadi kafir dan murtad. Kalau meyakini apa? Kehalalannya. Wah, halal saja itu, boleh-boleh saja, misalkan begitu. Maka apa? Maka jelas dia telah apa? Dikatakan kafirun murtadda. Dia telah kafir dan murtad. Walau fa'alahu insan ghaira mu'takidin hillahu. Kalau seandainya seseorang melakukannya tapi dia tidak meyakini bahwa itu halal. Fa in kana nasiyan aw jahilan biwujudil haid. Misalnya karena dia sebab lupa misalnya. Atau mungkin dia tidak tahu ketika istrinya dalam keadaan haid. Main terjang saja misalnya. Karena misalkan dia baru pulang dari safarnya, ya. Nah, misalkan saya tidak mengatakan dari Saudi, safar adalah safar. Imam baik atau kawan tersinggung. Au jahilan bi tahrimihi au mukrahan. Atau dia tidak tahu hukum larangannya. Misalkan dia tidak tahu hukum diharamkannya hal tersebut, atau mukrahan, atau dia dipaksa. Misalkan wanita atau istrinya dipaksa oleh suaminya misalkan. Atau mungkin ada orang lain yang memaksa, kamu harus melakukan itu pada hari ini, kalau tidak saya tembak, misalkan begitu. Maka fala isma alaihi. Ingat, mukrah tadi ukurannya adalah ada darurah yang lebih besar lagi. Ada darurah yang lebih besar lagi. Itu mukrah, baru dikatakan apa? Dia dipaksa. Maka apa? Ketika dia dalam keadaan demikian, fala isma alaihi, dia tidak ada dosa. Fala kafarah, tidak pula dia dalam harus ada kafar. Karena apa? Seorang yang melakukannya dengan sengaja harus ada kafar. Wa in wati'a 'amidan 'aliman bil haid wat tahrim, dan jika dia melakukannya, artinya berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid dengan sengaja pertama. Aliman bil haid, dia tahu bahwa istrinya dalam keadaan haid, baru-barunya haid, atau haidnya belum selesai, tahu, betul-betul tahu. Dan juga dia tahu bahwasanya itu haram hukumnya. Ini syarat-syaratnya. Jadi dia pertama amidan, sengaja. Kemudian yang kedua tahu istrinya dalam keadaan haid. Kemudian yang ketiga tahu bahwasanya itu hukumnya haram. Mukhtaran, kemudian yang keempat apa? Itu dengan pilihannya, bukan dipaksa. Ya. Faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan. Dia telah melanggar dosa yang sangat besar. Nass Syafi'i ala annaha kabirah. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, wajib atasnya bertaubat. Wa fi wujubil kafarah qaulan. Adapun dalam masalah ini, apakah dia harus kafarah, membayar kafarah mengganti dengan membayar kafarah tadi, ataukah tidak? Para ulama di sini ada dua pendapat.
Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Akan tapi yang rajih menurut muallif hafizahullah ada wal qaulur rajih wujubul kafar. Bahwasanya yang rajih adalah wajib dia memberikan kafar ketika dia tadi terpenuhi 4 syarat tadi. Sengaja tahu kalau istrinya dalam keadaan haid, tahu kalau itu diharamkan dalam syariat, kemudian dengan pilihannya sendiri. Maka apa? Dia wajib bertaubat, kemudian dia juga wajib membayar kafar. Yang pertama, di sini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dalilnya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Billadhi ya'ti imra'atahu wa hiya haid." Qal yatasaddaqu bidinar aw nisfi dinar. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang hal itu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya tentang seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka apa? Beliau bersabda, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Kemudian para ulama menjelaskan wa takhyir fil hadis rajun ila tafriq baina awwalid dam wa akhirih. Nah, pilihan dalam hadis 1 dinar atau setengah dinar maksudnya adalah di sini untuk membedakan awal mulai keluarnya darah atau di akhirnya. Ya. Disebutkan penjelasan hari ini dari Ibnu Abbas juga bahwasanya ketika dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid, ketika sedang banjir-banjirnya, ya, dalam keadaan masih awal-awal, maka dia harus bersedekah berapa? Kafarahnya 1 dinar. Dan kalau dia di akhirnya sudah akhir-akhir sudah mulai habis begitu, maka dengan setengah dinar. Nah ini. Berapa ukurannya 1 dinar itu? Ya. Ukurannya disebutkan di sini 1 dinar adalah 4/8 gram emas. 4 gram seper-8. 4 gram seper-8. Berapa? 4 gram, 1 gramnya 200 tadi. 400. Misalkan 400 ya. Kali 4. 400. Empatnya nanti 400, 8-nya 50. Berapa? Kalau 400 per 8-nya itu berarti 50. 50. Nah. Kalau 400 kali 4 1.600.000. Ditambah 50 1.650.000. Itu 1 dinar. Nah, kalau antum melanggar, keluarkan 1.650.000 dan dapat dosa. Wajib bertaubat. Nah, istighfar. Itu sama istri itu, ya. Ya istighfar tapi diulang olehnya. bukan berarti yang istighfar melakukannya. Bisa jadi istighfar dengan dosa yang lain. Kalau di sini saja aku mengulang lagi. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Mungkin malam ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi antum semuanya insyaallah. Saya akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah kelanjutannya bahas ini kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sifat di sini. Kalau diulang lagi. Oh, yang bertanya obat sambal. Iya. Gimana Ustaz, itu kan kalau kita menolak jaraknya kan 3 bulan supaya ketahuan head apa enggaknya gitu kan. Gimana kalau misalkan si istri kita ditinggal
di Indonesia sementara suaminya kerja di sini. Itu kan seolah-olah udah nggak ada bekas lah kalau menurut yang seperti ini. Gimana, tetap di 3 bulan apa langsung idah gitu kan, begitu ada kata cerai bisa gitu, kecuali apa memang harus nunggu 3 bulan aja? Tetap menunggu sesuai dengan masa iddahnya. Jadi ketika misalkan seorang suami menceraikannya, walaupun dia di sini, misalkan istrinya di tempat yang jauh dan tidak mungkin otomatis dia menggaulinya kan, nah bisa jadi dia melakukannya dengan orang lain. Nah itu sebagai apa? Sarana atau cara untuk meneliti rahimnya, kondisi rahim. Itu diantara hikmahnya. Adapun hikmah yang lain adalah memang Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Yang mungkin kita hikmah yang lain kita belum mengetahuinya. Yang jelas bahwa di sini ikhwatul iman, masalah seorang wanita yang ditalak. Yang ditalak itu ada bermacam-macam ya. Kondisinya ada bermacam-macam. Pertama tadi, yang iddahnya adalah 3 bulan. Itu wanita yang apa? Belum pernah haid dan wanita yang sudah menopause. Maka masa iddahnya adalah berapa? Masa iddahnya adalah 3 bulan. Adapun wanita yang tidak dalam keadaan demikian, yang diceraikan begitu saja tapi dia masih kondisi haid, itu dia masa iddahnya berapa? Sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Salah satu kuru. Ya. Salah satu kuru. Itu 3 masa, 3 kurun. Maksudnya apa? Di sini kuru, di sini para ulama imma 3 kali suci atau 3 kali masa haid. Itu kalau wanita yang diceraikan masih dalam keadaan haid. Nah, kemudian yang lain dalam keadaan hamil. Ya, dalam keadaan hamil. Seorang istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berapa? Ya, ketika dia sudah melahirkan anaknya. Kemudian seorang wanita yang diceraikan dalam keadaan apa? Atau dia belum pernah digauli. Ya, belum pernah digauli. Maka ini tidak ada roja, tidak ada apa? Tidak ada masa iddah. Kemudian yang selanjutnya, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Allah. Terus mengenai yang tadi yang sudah tua nggak haid lagi, apa masih bisa digauli? Nggak seperti yang sebelum haid dan sebelum balik itu kan menikah belum bisa digauli, setelah balik apa sama dengan tadi yang sudah tua nggak haid lagi, apa bisa digauli? Kalau suaminya mau tidak masalah, tidak ada larangan. Bukan berarti ketika seorang wanita tidak dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh digauli. Maka mungkin di sana akan ada perbedaan tentunya. Bisa jadi akan ada perbedaan. Ya, mungkin sudah tua dan seterusnya otomatisnya. Mungkin hormon-hormon untuk mendorong seorang tinggi syahwatnya itu sudah berkurang otomatis. Atau mungkin keluarnya sesuatu yang dapat dikatakan sebagai pelicin misalkan. Nah itu mungkin juga sudah agak berkurang. Wallahu a'lam. Kamu tunggu 30 tahun lagi. Tanyakan kepada ahlinya. Tunggu 30 tahun. Pak, itu kami itu kalau giliran yang gituan mah
Ada Ustaz penelitian di istilahnya secara syar'i. Semuanya istri ditinggal udah 3 bulan. Nah, Terus dia itu bisa jangka waktu 3 bulan itu bisa hamil gitu. Kalau menurut penelitian dokter bisa aja gitu. Enggak tahu. Kalau memang dia benar gitu hamil, misalkan secara misalnya nggak nyeleweng lah gitu. Jadi udah 3 bulan ditinggal hamil. nah. 3 bulan tinggal mulai kelihatan hamil begitu. Hamil lah gitu. Ya bisa jadi dari suaminya. Tidak ada. Jadi karena ada jarak seperti idah itu yang harus nunggu 3 bulan itu ya. Ada kemungkinan itu ada dari suaminya. Ya lebih-lebih kalau dicek tentang gennya, ya kan? Anak nanti itu anak yang keluar tadi itu dicek apa sama apa enggak dengan orang tuanya. Makanya sekarang penelitian sangat mudah. Kalau dari miripnya yang Tolak di Saudi dengan di Indonesia itu beda. Ustaz. Perempuan ditolak di Indonesia sebelum ditolak udah kabur ke rumah bapaknya. Kalau di Saudi mah tetap di situ aja tinggal di rumahnya. Nah, dan ini juga masalah yang seharusnya kita fahamkan kepada saudara-saudara kita yang terjadi hal tersebut ya. ditolak aja udah kabur. Jadi masalah talak ini tadi malam kita bahas sebenarnya pembahasan ini di kemarin kita bahas tempatnya Pak siapa? Tempatnya di Sonaia ya. Kemudian kita membaca surat Tolak. Ada di situ pembahasan masalah tadi. Yang mana dilarang seorang yang setelah ditalak dia mengusir istrinya atau istrinya keluar dari rumah suaminya. Begitu. Maka tetap selama masa iddah dia harus tetap berada di rumah suaminya. Suaminya tidak boleh mengusir dan dia sendiri juga tidak boleh keluar. Dan ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Karena siapa yang melanggar batasan Allah, larangan-larangan Allah, maka apa? Maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kemudian Allah menyebutkan la'allallahu ya. Fa innaka la tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala setelah itu mentakdirkan sesuatu yang lain. Bisa jadi dengan apa kumpulnya istrinya mungkin berubah atau mungkin suaminya berubah dan seterusnya. Ternyata mereka menyadari kesalahan masing-masing, kemudian rujuk. Itu di antara hikmahnya. Atau mungkin kedinginan seterusnya. Nah, ini juga yang lebih parah lagi di negeri kita ikhwatul iman, mereka sudah talak mungkin lebih dari 3 kali mengatakan saya baru talak dia 1 kali. Ini yang repot. Nyolong ya. Ini sekali lagi bahwa ini adalah perbuatan ketika dia berhubungan dengan istrinya atau yang sudah dia talak lebih dari 3 kali kemudian mengakunya hanya 2 kali atau 1 kali, maka dia telah berzina dengan wanita tersebut. Ini kebanyakan terjadi di negeri kita. Bahkan bukan hanya terjadi pada orang-orang yang tidak paham agama, kepada orang-orang yang ngerti agama. Nauzubillah min. Maka jangan mudah ya. Jangan mudah kita mengucapkan kata cerai. Jangan mudah kita mengucapkan kata cerai. Allahu a'lam. Baik, silakan mungkin sudah siap. Subhanakallahumma wa bihamdika.